Hai teman-teman semua, balik lagi dengan saya Alfi. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu hal yang paling penting di negara kita, APBN. Apa itu APBN? Gampangnya, APBN itu kayak dompet raksasa negara kita, Indonesia. Di dalamnya ada semua uang yang masuk dan keluar untuk ngatur negara kita. Penasaran kan kenapa ini penting banget buat kita? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, kenapa sih APBN itu penting banget? Coba deh kamu ingat lagi. Pas pandemi COVID-19 kemarin, kita semua bisa dapat vaksinasi gratis dari pemerintah kan? Atau kalau ada bencana alam seperti gempa ataupun banjir, pemerintah langsung mengirimkan bantuan. Nah, semua program besar ini yang manfaatnya langsung kita rasakan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita sebut APBN. Sama seperti kamu yang butuh uang saku buat sekolah, jajan, atau beli kuota, negara juga butuh dana untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan negara itu besar banget, mulai dari membangun jalan, sekolah, rumah sakit, bayar gaji ASN, sampai mendanai program-program sosial. Nah, semua rencana keuangan ini dicatat dalam APBN yang disusun setiap tahun. Oke, sekarang kita bahas lebih detail apa itu APBN. APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia. Ini seperti buku catatan keuangan raksasa yang berisi daftar semua uang yang akan masuk ke negara kita atau namanya penerimaan negara, dan semua uang yang akan dikeluarkan negara itu namanya pengeluaran negara selama 1 tahun penuh. Tahun anggaran APBN itu sama dengan tahun kalender, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dan yang paling penting, APBN ini tidak dibuat sembarangan. Proses penyusunannya sangat serius dan harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang isinya adalah wakil-wakil kita. Setelah disetujui, APBN ini ditetapkan dengan undang-undang, jadi kuat secara hukum. Nah, APBN itu bukan cuma daftar uang, tapi juga punya 6 fungsi penting yang seperti kekuatan super bagi negara kita. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Ini artinya APBN adalah dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan semua penerimaan dan belanja. Jadi, setiap kegiatan yang dipakai uang negara itu harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis di APBN. Ini biar semua transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. APBN ini jadi pedoman utama bagi pemerintah untuk merencanakan semua kegiatannya selama 1 tahun. Ibaratnya nih, APBN itu roadmap atau peta jalan keuangan negara. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Dengan adanya APBN, kita bisa mengawasi apakah pemerintah sudah menjalankan kegiatannya sesuai dengan rencana dan aturan yang ada. Ini penting biar tidak ada penyimpangan. Yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi ini memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan atau dibagikan untuk mengurangi masalah seperti pengangguran atau pemborosan sumber daya. Uang APBN dipakai untuk membangun fasilitas yang efisien dan juga efektif. Kemudian ada fungsi distribusi. APBN juga punya fungsi distribusi atau pemerataan. Ini berarti kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan. Uang APBN dipakai untuk menyebarkan pembangunan ke seluruh pelosok negeri, biar semua daerah merasakan manfaatnya. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Yang terakhir, APBN juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga ekonomi negara agar tetap stabil.
Nah, misalnya saat ada guncangan ekonomi, pemerintah bisa menggunakan APBN untuk menjaga harga tetap terkendali atau menjaga ketersediaan lapangan kerja. Lalu apa sih tujuan utama pemerintah menyusun APBN setiap tahunnya? Secara umum, APBN itu dibuat untuk memelihara stabilitas ekonomi. Artinya, APBN membantu menjaga agar harga-harga barang di pasar tetap stabil, tidak naik turun drastis, dan ekonomi negara tidak gampang goyang. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola uang, ibaratnya ini panduan tentang beberapa uang yang boleh diterima dan berapa yang boleh dikeluarkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya pembangunan yang didanai APBN, banyak proyek baru muncul dan ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi stabil dan lapangan kerja bertambah, otomatis ekonomi negara kita juga akan terus tumbuh dan maju. Dan pada akhirnya, semua ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena APBN itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi, APBN ini bukan cuma soal angka-angka, tapi soal bagaimana negara mengelola keuangannya demi masa depan kita semuanya. Sekarang kita bahas yang seru nih. Dari mana saja sih APBN itu dapat uangnya? Ada 3 sumber utama penerimaan negara. Yang pertama adalah pajak. Ini adalah sumber pendapatan terbesar dan paling utama bagi negara. Uang pajak ini berasal dari berbagai sumber seperti pajak penghasilan atau PPh. Ini dipotong dari gaji orang yang bekerja. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini yang kamu bayar saat belanja di toko atau makan di restoran yang harganya kadang beda di kasir. Juga ada bea masuk dan bea keluar dari kegiatan ekspor dan impor barang. Kemudian yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ini adalah pendapatan pemerintah yang bukan dari pajak. Contohnya, keuntungan dari badan usaha milik negara atau BUMN seperti Pertamina atau Telkom. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam kita seperti minyak bumi, gas, dan mineral. Kemudian bisa juga dari pendapatan dari hasil jasa pelayanan pemerintah, misalnya saat kamu mengurus SIM atau paspor. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan hibah. Nah, kalau ini adalah hadiah atau bantuan yang diterima pemerintah dari negara lain, organisasi internasional, atau bahkan individu yang tidak perlu dikembalikan. Tapi ini tidak bisa dipastikan ada setiap tahun, karena tergantung kerelaan pihak yang memberi. Jadi, bisa kita lihat uang yang dipakai negara itu dari berbagai sumber dan sebagian besar dari pajak yang kita semua bayarkan. Oke, kalau tadi kita udah bahas uang masuk, sekarang kita lihat uang APBN itu dipakai atau dibelanjakan buat apa aja. Secara umum, pengeluaran di negara APBN itu dibagi jadi 2 kelompok besar. Belanja pemerintah pusat, ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan tugasnya dan membiayai program-program nasional. Contohnya adalah gaji pegawai negara seperti guru PNS, polisi, dokter di rumah sakit pemerintah, kemudian pembelian peralatan kantor dan operasional pemerintah, program subsidi misalnya untuk listrik, BBM, atau pupuk agar harganya terjangkau bagi masyarakat. Kemudian pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol,
pelabuhan, bandara, atau bendungan. Kemudian ada program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, atau bantuan langsung tunai. Ini seperti selimut untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi. Yang kedua adalah belanja pemerintah daerah. Nah, ini adalah transfer uang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Contohnya adalah provinsi, kabupaten, dan kota, seperti dana desa atau dana alokasi umum atau DAU. Uang ini nanti akan dikelola lagi oleh pemerintah daerah untuk pembangunan di daerah masing-masing. Sekarang kita bahas bagaimana sih APBN itu disusun dan ditetapkan. Prosesnya cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Tapi secara sederhananya ada 3 tahap. Yang pertama, pemerintah dipimpin oleh presiden dan para menteri akan menyusun rencana awal APBN yang namanya Rancangan APBN atau RAPBN. Ini seperti draft besar anggaran untuk tahun depan. Setelah RAPBN selesai, selanjutnya dibahas bersama perwakilan rakyat atau DPR. Di sini wakil-wakil rakyat akan menganalisis dan menyetujui atau menolak RAPBN tersebut. Kalau DPR setuju, yay, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan langsung menjadi undang-undang. Tapi kalau DPR tidak setuju dengan RAPBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah hanya boleh menggunakan anggaran sebesar APBN tahun sebelumnya. Ini menunjukkan ada kontrol dari DPR agar pemerintah tidak boros atau sembarangan pakai uang. Kalau sudah disetujui dan disahkan, maka APBN siap untuk dijalankan oleh pemerintah sepanjang tahun anggaran. Bagaimana sih APBN ini mempengaruhi perekonomian kita? Nah, APBN itu punya peran besar banget sebagai alat pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan ekonomi. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. APBN ini membantu menjaga agar ekonomi negara kita tetap stabil, harga barang tidak naik turun drastis, dan kondisi ekonomi secara umum tetap baik. Yang kedua adalah mendorong investasi. Dengan adanya anggaran yang jelas dan fokus pembangunan, APBN ini bisa menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini artinya makin banyak bisnis baru, makin banyak lapangan kerja. Kemudian yang ketiga adalah mengatur tingkat harga. Pemerintah bisa menggunakan kebijakan dalam APBN untuk mempengaruhi tingkat harga barang di pasar agar tetap wajar dan tidak merugikan masyarakat. Pembangunan jadi terarah. Jadi, APBN ini memastikan bahwa semua program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan. Jadi pembangunan itu fokus dan efektif. Singkatnya, APBN adalah otak dan jantung keuangan negara kita yang menjaga agar semua roda perekonomian bisa berjalan lancar dan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!